Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas materi dengan topik cuaca. Adapun kompetensi yang harus kita capai dalam pembelajaran materi kali ini, yang pertama adalah mampu menganalisis unsur-unsur cuaca. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab El Nino dan dampaknya terhadap kehidupan. Adapun materi yang akan kita bahas pertama sekali yaitu pengantar ya. Pengantarnya apa aja? Oke. Nah, pada kali ini kita harus tahu dulu apa itu El Nino. Nah, pernahkah kalian mendengar kata El Nino? Dan dalam bahasa Spanyolnya itu dibaca dengan El Niño. El Niño. Nah, mungkin semua yang berhubungan dengan masalah cuaca seperti kekeringan, badai topan, ataupun banjir selalu disalahkan pada El Nino. Tahukah Anda, El Nino itu berasal dari dalam bahasa Spanyol, artinya anak laki-laki. Nah, ini biasa kerap mengganggu perayaan Natal. Fenomena ini biasanya muncul mulai akhir Desember. El Nino terjadi karena suhu permukaan Samudra Pasifik lebih tinggi dari rata-rata normalnya. Nah, jadi El Nino ini merupakan peristiwa naiknya suhu permukaan laut di wilayah Samudra Pasifik. Ya, oke. Nah, ini patut digarisbawahi ya. Lanjut kita. Nah, kita sedikit ya ulasan mengenai asal muasal El Nino ini. Nah, penyebutan El Nino ini awal kali berasal dari wilayah negara Peru, di mana terdapat wilayah Paita dan Pacasmayo ya. Nah, wilayah ini disebut oleh masyarakat pesisir Paita di Peru yang sering berlayar di wilayah sepanjang pantai negerinya, menamakan arus laut yang mengalir dari utara dari Paita menuju ke selatan ke Pacasmayo ini dengan sebutan istilah El Niño ya. Arus gangguan ini muncul sesudah hari Natal. Pada tahun 1891, Dr. Luis Carranza, presiden dari Lima, menulis supaya arus laut tersebut diperhatikan. Baru pada tahun 1960 diketahui bahwa kejadian tersebut tidak hanya di Peru, tapi berhubungan juga dengan perubahan yang terjadi di seluruh Samudra Pasifik yang bersifat tropis bahkan di luar garis tersebut. Nah, bukan hanya wilayah Peru, di Amerika Serikat juga pada bulan Februari tahun 1998, badai El Nino menghantam California. Beberapa rumah dan 11 orang meninggal di kota kecil di Rio Nido. Baik, kita lanjut. Saya rasa cukup ya perkenalan dengan istilah El Nino. Lanjut. Nah, di sini kita mempelajari tentang unsur temperatur cuaca. Nah, yang pertama ada unsur udara. Jadi unsur-unsur cuaca itu diantaranya adalah suhu ya atau temperatur. Nah, matahari merupakan sumber panas. Tingkat panas atau suhu itu dihitung dengan alat yang namanya termometer. Radiasi panas matahari diterima bumi. Jadi semakin panas suhu udara, maka udara semakin renggang. Berikut bisa Anda baca faktor dapat mempengaruhi tingkat penerimaan panas. Nah, yang pertama, faktor-faktor mempengaruhi suhu udara. Yang pertama yaitu suhu udara sudut datang sinar matahari. Ya, artinya apa? Makin kecil sudut datang sinar matahari, maka semakin sedikit panas yang diterima bumi. Sebaliknya, kalau sudut datang sinar matahari makin besar, maka udara akan semakin panas. Contohnya pada pagi hari. Pagi hari, sudut datang sinar matahari kecil, maka suhu udara tidak begitu panas. Namun pada siang hari, sudut datang sinar matahari terhadap permukaan bumi
akan semakin besar, maka suhunya akan semakin tinggi. Kemudian lamanya penyinaran. Nah, semakin lama penyinaran matahari, maka suhu udara tentunya akan semakin panas ya. Kemudian yang ketiga, keadaan muka bumi berupa darat dan lautan. Nah, di laut, wilayah di laut, semakin dekat ke laut, maka suhu udara akan semakin panas. Sebaliknya, semakin jauh dari permukaan laut, maka suhu udara akan semakin rendah. Nah, banyak sedikitnya awan yang keempat. Nah, banyak sedikitnya awan ini mempengaruhi suhu udara. Nah, semakin banyak awan, maka semakin sedikit pula panas yang diterima bumi. Karena panas yang diterima bumi, sinar matahari terhalang oleh awan. Contohnya terhalang oleh awan mendung, maka suhu di permukaan bumi akan semakin rendah. Lanjut kita ke unsur yang kedua, yaitu unsur angin. Nah, angin, apa yang dimaksud dengan angin? Angin itu adalah udara yang bergerak. Menurut Pumbis Belet, angin itu adalah udara yang bergerak dari tekanan udara yang tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Nah, bila suatu tempat memiliki udara dingin, maka udara menjadi rapat. Ya. Sedangkan apabila bersuhu panas, maka udara akan menjadi renggang. Saya ulangi ya. Apabila udara dingin, maka tekanan udaranya tinggi. Sedangkan apabila bersuhu panas, maka tekanan rendah atau menjadi renggang. Jadi antara suhu dan tekanan itu berbanding terbalik ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh angin darat dengan angin laut. Angin darat itu angin yang berembus dari darat menuju ke laut. Kenapa dari darat menuju ke laut? Karena pada malam hari di daratan tekanan udara itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena suhu udaranya rendah. Ingat tadi tekanan dan suhu berbanding terbalik. Sedangkan di lautan tekanan udara rendah. Ingat angin itu tadi berhembus dari tekanan tinggi menuju tekanan yang lebih rendah. Nah, jadi pada malam hari terjadi angin darat karena tekanan di darat lebih tinggi daripada tekanan di laut. Kemudian yang kedua, perbandingannya adalah angin laut. Angin laut itu adalah angin yang berhembus dari laut menuju ke darat. Karena tekanan di laut itu lebih tinggi daripada tekanan yang ada di darat. Kenapa tekanan udara di laut lebih tinggi? Karena suhu di lautan pada siang hari itu lebih dingin ya, atau lebih rendah. Baik, kita lanjut. Nah, unsur yang ketiga dari unsur temperatur udara adalah unsur awan. Nah, awan adalah udara lembab, kumpulan besar uap air atau kristal-kristal es yang halus di udara. Uap air itu juga sebagian besar berasal dari proses penguapan air yang menggenangi permukaan bumi seperti laut, sungai atau rawa. Jadi, uap air itu berasal dari menguap ke udara berasal dari laut, sungai atau rawa. Nah, makin lembab udara suatu tempat, maka makin besar terjadinya hujan di tempat itu. Misal, contoh ya, di gunung, udara makin lembab, maka di gunung akan sering terjadi hujan. Paham sampai sini ya? Kita lanjut. Nah, ini bagian unsur yang keempat, yaitu unsur hujan. Nah, berhubungan dengan unsur awan tadi, bila jumlah uap air di udara sudah sebanding dengan kemampuan maksimum, jadi kemampuan maksimum udara mengangkat uap air, maka awan itu dinyatakan jenuh. Artinya akan dinyatakan penuh. Apabila awan itu penuh akan uap air, akibatnya adalah terjadi kondensasi. Kondensasi ini adalah kumpulan-kumpulan awan yang membawa uap air. Maka berubahlah menjadi titik air yang akan jatuh ke bumi. Peristiwa inilah yang disebut dengan hujan.
Hujan ini